Saudara Polres Cirebon Kota bersama perangkat desa Banjarwangunan menyelidiki 3 nama buron pelaku pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina dan juga Eki. Hasilnya mereka menemukan 25 orang nama yang sama dengan 2 pelaku, yakni Dani dan Andi. Kecuali Peggy alias Perong yang tidak ditemukan namanya satupun. Kepala Desa Banjarwangunan di Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon langsung bergerak melacak 3 nama daftar pencarian orang yang dirilis oleh Polda Jabar. Bersama tim Polres Cirebon Kota dan Polsek Mundu, penelusuran dilakukan di 46 RT, 9 RW dan 13 perumahan dengan jumlah penduduk total sekitar 11.000 warga. Hasilnya hingga Sabtu pagi, mereka mendapatkan sekitar 25 nama yang serupa dengan buron. Antara lain nama Andi sekitar 15 orang, dan nama Dani sekitar 9 orang. Namun nama Peggy alias Perong tidak ditemukan kesamaan. Petugas juga mengaku merasa kesulitan dalam proses pencarian karena data yang diunggah sangat global dan tidak disertai alamat lengkap. Terlebih postingan DPO tidak memuat foto wajah para pelaku. Kemarin langsung dari kepolisian bergerak dan mengecek cross-check langsung atas nama yang sesuai dengan DPO itu. Yang pertama itu Peggy itu nggak ada cross-check dari sini, dan Andi, ada nama Andi itu hampir 15 orang dan sudah di cross-check tidak ada terbukti bahwa yang sesuai dari DPO itu, tidak ada terbukti. Dan yang terakhir Dani di kami ada data 9 orang, di data hasil cross check langsung lapangan, dan hasilnya 0 juga, nggak ada. Informasi terkini kita tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon di Cirebon, Jawa Barat. Syahri, selamat siang. Setelah menemukan setidaknya 25 nama yang sama dengan 2 buron, apakah ada kesesuaian dengan ciri-ciri DPO yang dirilis oleh Polda Jabar di sana? Ya, baik Francisco di studio dan juga saudara, selamat siang. Bahwa memang setelah kasus ini kembali mencuat ke publik dan Polda Jawa Barat telah merilis 3 orang DPO yang dinyatakan sebagai buron pelaku pembunuhan sekaligus ruda paksa terhadap Vina dan juga Eki, masih terus dilakukan pencarian baik dari pihak kepolisian dan juga pemerintah desa. Karena ada alamat yang menyebutkan bahwa ketiganya sempat tinggal di Desa Banjarwangunan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Dan kami sejak awal memang pada hari Selasa setelah diposting, kemudian kami menemui perangkat desa setempat, dan juga saat ini kami kembali menginformasikan, menanyakan bagaimana proses pendalaman pencarian dan cross-check secara langsung dari pihak kepolisian dan juga pihak perangkat desa terkait beberapa orang yang memang memiliki nama kesamaan terhadap 3 nama buron tersebut, yakni yang pertama adalah Perong alias Peggy alias Perong maksud kami, dan yang kedua adalah Dani, dan yang ketiga adalah Andi. Hasilnya sejak Selasa kemarin hingga Sabtu hari ini atau sekitar 4-5 hari, petugas menemukan ada 25 nama yang dinyatakan sama dengan nama buron tersebut. Ke-25 ini langsung dilakukan pencarian secara langsung satu persatu ke rumah nama-nama tersebut, yakni Dani atau Andi sebanyak 15 orang, dan Dani sekitar 9 atau 10 orang. Jadi sekitar ada 25 orang. Sedangkan satu nama yang bernama Peggy alias Perong itu tidak diketemukan sama sekali. Nah, pencarian ini juga melibatkan sebanyak 46 orang RT dan juga 9 RW dan 13 perumahan yang tersebar di wilayah Desa Banjarwangunan, Kecamatan Mundu ini. Mengingat cukup luas, mereka masih menyampaikan kepada kami akan terus melakukan pencarian ke beberapa titik-titik yang belum dicari. Francisco. Baik, Syahri, kalau jika tidak ditemukan kesesuaian dengan ciri-ciri DPO, apa kemudian langkah selanjutnya yang akan dilakukan polisi? Karena ini ada 25 orang, sedangkan satu orang ini yang Perong atau Peggy ini masih belum ditemukan ada nama yang serupa. Bagaimana kemudian langkah kepolisian? Kalau dari pihak pemerintah desa menyampaikan kepada kami juga mereka akan berkonsultasi dengan pihak Kecamatan Mundu. Bisa jadi pihak Kecamatan Mundu memiliki data lebih valid, utamanya pada saat jejak rekaman digital EKTP.
karena beberapa kecamatan termasuk Kecamatan Mundu memiliki alat tersebut dan apabila dimasukkan namanya maka dia akan mengeluarkan beberapa foto, beberapa ciri-ciri tertentu dan lain sebagainya. Artinya pemerintah desa masih memiliki optimisme dalam proses pencarian perburuan ini apabila dilakukan secara intens dan juga seluruh pihak masyarakat yang bersama-sama mencari tersebut. Dan pihak kepolisian juga kami masih terus menunggu keterangan update penanganan baik dari Polda Jawa Barat maupun dari Polres Cirebon Kota di mana kami bertugas. Pasalnya Polres Cirebon Kota merupakan tempat yang tempat terjadinya kejadian tersebut dan pada saat ini juga di Kecamatan Mundu masuk ke dalam wilayah teritori atau wilayah hukum Polres Cirebon Kota. Dan kami mendengar informasi pencarian dilakukan juga tidak hanya oleh Polres Cirebon Kota namun juga bantuan dari Polda Jawa Barat yang rupanya sudah berada di Cirebon beberapa hari lalu dan sampai saat ini masih terus dilakukan pengembangan. Sampai saat ini kami juga masih menunggu perkembangan terbaru dari beberapa pihak utamanya pihak-pihak yang ingin memberikan pernyataan terkait perkembangan ini. Salah satunya adalah jaksa atau kuasa hukum dari beberapa penasehat hukum di pelaku dari kejadian ini. Francisco. Baik, Syahri, selama ini kan kesulitan dalam mencari 3 pelaku yang masih buron adalah data yang dirilis ini sangat global. Tidak disertai alamat lengkap dan juga tidak memuat foto ataupun juga skala wajah para pelaku. Lantas bagaimana dengan keaslian identitas 3 pelaku ini? Apakah kemudian juga ada tanggapan dari polisi terkait dengan hal ini, Syahri? Pasca diinformasikan oleh Polda Jawa Barat terkait 3 buron tersebut, sampai saat ini pihak kepolisian belum menambahkan banyak perkembangan terkait ciri-ciri kemudian clue-clue yang betul-betul bisa mengarah atau identik dengan 3 orang tersebut. Mengingat sesuai dengan fakta yang disampaikan oleh pemerintah desa Banjarwangunan bahwa pencarian tetap dilakukan namun sangat sekali kesulitan karena mereka tidak mendapatkan ciri-ciri yang sangat detil terhadap 3 buron tersebut. Salah satu contohnya seperti ini Dani salah satu yang ada dari 3 buron tersebut, dia memang ada nama Dani, namun secara usia berbeda, kemudian secara postur tubuh yang diciri-cirikan, kemudian rambut dan lain sebagainya itu berbeda. Sehingga akhirnya para pemerintah desa kembali bergeser ke nama Dani lainnya. Begitupun dengan nama Andi yang juga memiliki banyak kemiripan sebanyak 15 orang. Akhirnya pihak kepolisian perlu memeriksa satu persatu dan juga pemerintah desa memeriksa satu persatu baik dari wajahnya, usianya dan juga rekam jejak digital yang mungkin itu bisa membantu proses penelusuran. Karena mengingat kasus ini sudah cukup berlarut 8 tahun lamanya. Dan kini kembali terungkap dan tentu semua tertuju perhatian pada bagaimana proses perburuan 3 buron ini untuk menegakkan keadilan yang selama ini diperjuangkan oleh keluarga Vina dan juga keluarga Eki. Francisco. Baik, tentunya kita akan nantikan bagaimana perburuan dari 3 DPO selama 8 tahun ini. Terima kasih atas laporan Anda, Muhammad Syahri Romdon dari Cirebon, Jawa Barat.